Teriakan tajam dari anjing menggema di tengah kebisingan biasa di area pengambilan bagasi Bandara Internasional JFK. Rex, seekor German Shepherd berusia 6 tahun dari unit K9 NYPD, tiba-tiba melompat ke depan hingga detektif Marco Herrera harus menarik tali kekangnya dengan kuat untuk mengendalikannya. "Rex, tetap di samping," perintah Marco. Tapi anjing polisi yang biasanya taat itu, yang selama 4 tahun terakhir selalu patuh tanpa celah, tampak seperti sosok yang benar-benar berbeda kali ini. Bulu di punggungnya berdiri, giginya terlihat, tubuhnya tegang, dan dia menarik tali dengan kuat. Matanya tertuju pada koper hitam polos yang meluncur di atas ban berjalan. Gonggongan keras itu membuat para penumpang di area pengambilan bagasi JFK mundur secara refleks, membentuk lingkaran yang semakin lebar di sekitar anjing yang gelisah. Petugas keamanan segera mendekat, siap bertindak, tapi detektif Marco Herrera tak butuh bantuan untuk memahami situasinya. Selama mereka bekerja bersama, Rex tak pernah salah membaca keadaan. Cara dia berdiri kaku, geraman rendah dari dadanya, itu bukan tanda agresi, itu adalah sinyal. "Semua orang segera menjauh dari area ini," teriak Marco sambil menyapu pandangan ke seluruh terminal. Matanya langsung tertuju pada seorang pria dengan setelan abu-abu yang berdiri terlalu diam, wajahnya pucat, dan matanya tidak tertuju pada keributan, melainkan pada koper hitam yang Rex tak mau tinggalkan. Tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap Marco melihatnya, kilatan ketakutan. Pria itu mundur 1 langkah, koper itu berputar lagi di ban berjalan, dan gonggongan Rex semakin keras, kini dipenuhi dengan urgensi dan rasa takut. Apapun yang tersembunyi di dalam koper biasa itu telah memicu sesuatu yang mendalam di dalam diri anjing K9 berpengalaman itu. Saat petugas bandara dengan hati-hati mengangkat koper tersebut, Marco merasakan hawa dingin merayap. Ini bukan penemuan biasa. Rex tidak sedang bereaksi terhadap narkoba atau bahan peledak. Dia sedang memperingatkan mereka. Mereka baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jika cerita ini membuatmu terpikat, jangan lupa beri like dan tulis pendapatmu di komentar. Ceritakan juga dari mana kamu menonton. Yuk, lanjutkan. Menjadi pawang anjing K9 bukanlah bagian dari rencana hidup Marco Herrera. Di usia 42 tahun, garis-garis di wajahnya mencerminkan 2 dekade dalam kepolisian dan luka lama yang belum sembuh. Pembunuhan adik perempuannya, Caroline, kasus yang tak pernah terpecahkan. Di tangan kirinya, ia masih mengenakan cincin emas dari pernikahan yang berakhir 3 tahun lalu, ketika kanker merenggut istrinya. Marco dikenal sebagai detektif yang teliti dan pantang menyerah, seseorang yang selalu menganggap setiap kasus tak terselesaikan sebagai urusan pribadi. Atasannya menghargai kemampuannya, tapi khawatir karena dia sering tak mampu memisahkan diri dari pekerjaannya, terutama jika kasusnya mengingatkannya pada Caroline. Sebelum menjadi polisi, Marco pernah bertugas di marinir, dan kedisiplinan militer masih terlihat dalam penampilannya yang rapi dan arsipnya yang teratur. Namun di balik semua ketertiban itu, ada seorang pria yang digerakkan oleh dorongan kuat untuk membela mereka yang tak bersuara, terutama mereka seperti Caroline yang mudah dilupakan dunia. Rex bukanlah anjing yang dibesarkan untuk jadi polisi. Di usia 18 bulan, ia diselamatkan dalam sebuah penggerebekan narkoba, kurus kering, disiksa, dan ketakutan. Tapi ada sesuatu di matanya yang menarik perhatian Marco. Ada kekuatan, kemauan untuk bertahan. Mengabaikan protokol dinas, Marco membawanya pulang dan melatihnya sendiri. Ia melihat potensi dalam naluri tajam dan kesetiaan luar biasa dari anjing muda itu. 3 tahun kemudian, Rex menjadi salah satu anjing pelacak mayat terbaik di unitnya. Dijuluki The Rim Reaper karena kemampuannya menemukan sisa-sisa manusia dengan presisi luar biasa.
Tak seperti anjing lain yang butuh isyarat, Rex seolah bisa menangkap lebih dari sekadar bau. Ia bisa merasakan kesedihan yang menggantung di suatu tempat, seperti gema dari rasa sakit. Ikatan mereka lebih dalam dari sekadar kerjasama. Mereka bergerak selaras, hampir tanpa perintah. Marco lebih percaya pada Rex daripada siapapun. Sejak kematian istrinya, hanya Rex yang menyaksikan momen-momen langka kesedihan Marco. Penyelidikan yang akan datang akan membawa mereka ke dalam kehidupan orang-orang yang selamanya berubah karena apa yang akan mereka ungkap. Dr. Elisa Rios, dokter forensik jenius yang dedikasinya dipicu oleh rasa duka kehilangan keponakannya bertahun-tahun lalu. Kapten Ricardo Ibanez, perwira senior yang sudah menatap masa pensiun, lebih peduli pada hasil daripada kebenaran. Giovanni Morales, akuntan yang membawa koper itu, gemetar seperti orang yang ketakutan, bukan bersalah. Lalu ada Sergio Mendoza, pengusaha transportasi yang dikenal sebagai dermawan, tapi dibayangi oleh gosip-gosip tuduhan yang selalu menghilang begitu saja. Ibu Elena Claudia Delgado memikul kesedihannya dengan anggun, mengingatkan Marco pada orang tuanya sendiri setelah Caroline meninggal. Dan Tomaso Ortega, sahabat Marco sejak masa kuliah hukum, kini menjadi pengacara top yang mewakili Mendoza. Persahabatan mereka akan segera diuji dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Di dalam ruang kecil, keamanan bandara, waktu terasa lambat. Giovanni Morales duduk membungkuk di atas meja logam, jarinya menggambar bentuk tak terlihat dengan gemetar. Marco mengamati dari balik kaca, memperhatikan jam tangan mahal di pergelangan tangan pria itu. Aksesori yang terasa janggal pada seseorang yang penampilannya begitu biasa. Saat Marco akhirnya masuk dan meletakkan sebuah foto di atas meja, Morales tersentak. Itu adalah foto koper yang telah dibuka. Di dalamnya, sebuah boneka porselen tua dengan wajah retak menatap kosong ke arah kamera. Aku tidak tahu itu apa, kata Morales cepat-cepat, suaranya bergetar. Aku hanya dibayar untuk membawanya. Marco tidak berkata apa-apa, membiarkan keheningan menekan hingga Morales tak tahan lagi. Ada seseorang yang mendekatiku di terminal bus barat, katanya akhirnya. Dia menawariku $5.000 untuk membawa koper itu melewati bea cukai. Katanya isinya barang-barang kenangan keluarga. Saat Marco menunjukkan foto SIM milik Federico Lopez, reaksi Morales langsung terlihat. Matanya melebar penuh pengakuan. Itu dia yang memberikannya padaku. Tapi ada yang aneh. Cara dia bergerak seperti orang yang sedang kesakitan atau sakit. Kalimat Morales berikutnya membuat bulu kuduk Marco merinding. Sejak menerima koper itu, Morales dihantui oleh mimpi-mimpi seorang gadis muda meraih ke arahnya, diam-diam memohon bantuan, bibirnya bergerak tapi tak bersuara. Aku pikir aku mulai gila, bisik Morales, lalu menunjuk ke foto itu, tak sanggup berkata-kata lagi. Saat Marco mengajukan lebih banyak pertanyaan, Morales yang tadinya hanya gelisah kini tampak hancur. Aku tahu ini kelihatannya buruk, detektif, tapi kalau aku tahu apa yang ada di dalamnya, suaranya pecah. Aku punya anak perempuan seumuran itu, aku tak mungkin. Di ruang pemeriksaan forensik yang steril, dokter, Elisa Rios bekerja dengan tenang dan penuh ketelitian. Ia memeriksa tangan yang terpotong dengan seksama. Jari-jarinya yang mengenakan sarung tangan bergerak dengan fokus terlatih. Perempuan, kulit putih, sekitar usia 20 sampai 25 tahun, katanya dengan suara tenang. Lukanya terjadi sekitar waktu kematian. Potongannya bersih, kemungkinan besar dibuat dengan pisau besar dan tajam. Asistennya mengambil foto close-up gelang perak yang ditemukan bersama jenazah. Permukaannya sudah kusam dimakan waktu, tapi inisialnya, SP, masih bisa terbaca samar-samar. Marco berdiri tak jauh, memperhatikan dalam diam sampai Elisa mengangguk dengan wajah muram. Aku sudah mempercepat uji DNA, katanya.
tapi aku sudah melihat tanda-tanda yang cocok dengan kasus Elena Delgado. Elena menghilang 3 bulan lalu setelah menyelesaikan shift malam di sebuah restoran kecil dekat Jalan Tol 195. Usianya 22 tahun, sedang menabung untuk kuliah keperawatan, tanpa riwayat pernah kabur atau terlibat masalah. Marco mengingat rekaman CCTV yang buram. Elena terlihat naik ke sebuah truk trailer. Pengemudinya, Federico Lopez, sudah diwawancarai dan dilepaskan karena kurangnya bukti. Ia mengklaim Elena memintanya menurunkannya di rest area. 2 bulan kemudian, ia meninggal ketika truknya jatuh dari jembatan saat hujan pukul 1.30 dini hari. Marco kini menelaah kembali berkas kasus itu, membolak-balik foto-foto saat ponselnya bergetar. Kapten Ibanez lagi meminta kabar terbaru. Marco membalas cepat lalu menoleh kembali ke Elisa. Perkiraan waktu kematian? Elisa mengernyit sambil mengamati lewat mikroskop. Melihat dari tingkat pembusukan, mungkin 3-4 minggu, tapi dia berhenti tampak ragu. Kondisi jaringannya aneh, terlalu terjaga. Aku harus melakukan lebih banyak tes. Marco melirik ke arah boneka antik, kini disegel dalam kantong bukti. Bagaimana dengan itu? Wajah Elisa mengeras. Itu porselen buatan Jerman, mungkin dari tahun 1920. Seseorang melubanginya untuk menyembunyikan tangan itu. Ini bukan perbuatan spontan. Ini direncanakan dengan matang. Saat Marco hendak pergi, Elisa memanggilnya. Marco luka-lukanya mirip dengan 3 kasus lama yang belum terpecahkan di arsip kami. Dada Marco terasa berat. Ini bukan hanya tentang Elena. Marco baru sampai rumah lewat tengah malam. Rex berjalan masuk di sisinya, diam dan waspada. Seperti biasa, anjing itu menyapu setiap ruangan lebih dulu sebelum akhirnya duduk di kaki ranjang. Tapi malam ini, ia tak berbaring, ia tetap berjaga merespons ketegangan Marco. Marco membentangkan seluruh materi kasus di atas meja dapur, menempelkan foto dan garis waktu di papan gabus. Foto kartu mahasiswa Elena Delgado menatapnya, mata cerah, rambut cokelat, wajah penuh harapan. Kemiripannya dengan Caroline terlalu mencolok. Marco harus memalingkan wajah. Kesamaannya terlalu nyata untuk diabaikan. Kedua gadis muda itu punya masa depan cerah. Keduanya menghilang tanpa jejak. Keduanya terhubung dengan lokasi terpencil. Saat meninjau kembali laporan kecelakaan Lopez, Marco menemukan kejanggalan. Tak ada tanda-tanda rem, tidak ditemukan masalah teknis. Tes toksikologi tidak dilakukan secara menyeluruh karena kecelakaannya dianggap wajar. Marco mencatat untuk meminta pengujian ulang. Ponselnya kembali berdering. Ibanez. Herrera, aku akan pindahkan kasus ini ke Henderson. Marco mengepalkan rahangnya. Pak, kalau saya boleh. Itu bukan untuk didiskusikan, potong Ibanez. Kamu terlalu emosional. Dengan hormat, justru karena itu saya harus menyelesaikannya, jawab Marco. Hening sejenak. Lalu suara Ibanez terdengar lagi berat. Kamu punya waktu 72 jam. Beri aku hasil atau kasusnya dipindahkan. Marco menutup telepon dan kembali ke papan bukti. Sebuah artikel baru kini menempel di antara foto-foto. Berita tentang perusahaan transportasi milik Sergio Mendoza, perusahaan yang telah mempekerjakan Lopez hampir 10 tahun. Saksi dari restoran menggambarkan seorang pelanggan kaya yang sering membuat Elena tak nyaman. Ia selalu datang dengan mobil perusahaan dan sopir, tak pernah disebut namanya, tapi waktu dan deskripsinya mengarah jelas ke Mendoza. Marco menatap papan itu, potongan-potongan teka-teki mulai tersambung. Caroline, Elena. Berapa banyak lagi yang sudah jadi korban? Rex mengeluarkan erangan pelan dan menyentuh lengan Marco dengan hidungnya, seolah mengatakan dia mengerti. Marco mengelus kepalanya. Aku tahu kawan, bisiknya. Kita akan temukan dia, ucap Marco lantang. Tapi jauh di dalam, suara yang telah menghantuinya sejak kepergian Caroline kembali berbisik. Kamu akan temukan yang tersisa, dan itu pun mungkin tak cukup.
Rumah Claudia Delgado, rumah pinggiran kota yang tenang, tampak seperti tak tersentuh waktu, ruang yang membeku sejak putrinya menghilang. Marco melepas topinya saat Claudia mempersilakannya masuk, sementara Rex menunggu di mobil. Foto-foto memenuhi lorong menampilkan kehidupan Elena dari kecil hingga lulus kuliah. Dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan ijazah itu, kata Claudia pelan saat melihat Marco berhenti di depan foto Elena dengan toga wisuda. Administrasi bisnis. Pekerjaan di restoran itu hanya untuk menabung demi sekolah keperawatan. Ia membawanya ke ruang tamu, tempat tumpukan koran tersusun rapi di meja. Setiap eksemplar berisi secuil informasi tentang kasus itu. Marco mengenali polanya. Orang tuanya melakukan hal yang sama setelah Caroline menghilang. Saat ia meletakkan kantong bukti berisi gelang perak di atas meja, ketegaran Claudia goyah. Itu miliknya, bisiknya, mendekat tapi tak menyentuhnya, seolah takut kehangatan putrinya masih tersisa di sana. Kado ulang tahunnya yang ke-16, dia tak pernah melepasnya. Marco menjelaskan dengan lembut bagaimana gelang itu ditemukan, berhati-hati untuk tidak menyebutkan detail yang paling mengerikan. Claudia mendengarkan dengan ketegaran seorang ibu yang sudah lama berdamai dengan kemungkinan terburuk. Aku tahu dia tidak akan kembali, katanya akhirnya. Seorang ibu tahu. Ia melangkah ke kamar Elena yang tak pernah disentuh dan kembali membawa sebuah buku harian kulit kecil. Polisi mengambil ponsel dan laptopnya, tapi mereka melewatkan ini. Marco membalik-balik halaman yang sudah usang. Elena menulis tentang pelecehan terus-menerus dari seseorang yang ia sebut sebagai DH. Entry terakhir, 3 hari sebelum ia menghilang, berbunyi, DH menungguku lagi malam ini di tempat parkir. Dia bilang dia punya kuasa atas masa depanku. Aku takut siapa yang akan percaya padaku melawan orang seperti dia. Saat Marco bersiap pergi, Claudia memegang lengannya. Masih ada lagi, katanya pelan. Sejak dia menghilang, hal-hal aneh terus terjadi. Aku menemukan lampu menyala. Mugnya terisi kopi panas saat aku bangun. Barang-barang berpindah tempat. Ia ragu, menunduk. Mungkin aku hanya membayangkan. Mungkin karena duka. Tapi kadang-kadang aku bersumpah dia masih di sini, mencoba menghubungi. Beberapa waktu kemudian, pemilik gedung berdenting dengan kunci saat membuka apartemen lama Elena yang dulunya kamar asrama. Sekarang tak ada yang betah lama-lama di sini, gumamnya sambil menepi. Mereka semua mengeluh soal hal yang sama, mimpi buruk, merasa diawasi, terbangun dalam keadaan lumpuh. Ruangan kecil itu sederhana, sebuah ranjang sempit, meja belajar, dan lemari kecil. Rex masuk perlahan, jauh lebih hati-hati dari biasanya. Ia berjalan memutar, lalu berhenti di dekat ranjang, mengeluarkan erangan pelan penuh kegelisahan. Marco berlutut di sampingnya, mengikuti arah pandang Rex ke dinding. Di sana, 10 goresan dalam membekas pada plester, garis-garis sejajar yang jelas tercipta oleh kuku. Tanda seseorang yang berusaha mencakar dengan putus asa. Itu dulu belum ada, kata pemilik gedung sambil membuat tanda salib. Gadis yang tinggal di sini setelah Elena, kalau tak salah namanya Chin, pergi tengah malam. Katanya ada sesuatu yang duduk di dadanya saat dia tidur. Katanya makhluk itu memperhatikannya. Marco menyentuh goresan-goresan itu. Sudut dan posisinya cocok dengan gerakan seseorang yang berusaha meraih dari atas ranjang. Saat ia berdiri, hawa dingin menyelimuti kulitnya meski ruangan hangat. Rex menempel erat di sisinya, tubuhnya bergetar. Marco belum pernah melihatnya seperti itu. Apakah ada yang melihat perempuan muda di sekitar sini belakangan ini? Tanyanya. Mungkin seseorang yang mirip Elena? Pemilik gedung ragu sejenak. Penjaga keamanan bilang sesuatu bulan lalu. Dia melihat seorang gadis di lorong tengah malam, rambut coklat panjang, baju putih.
Saat dipanggil, dia berbelok dan menghilang. Penjaganya langsung mengundurkan diri keesokan harinya. Marco memotret goresan-goresan itu, mengambil sampel meski ia ragu hasilnya akan berguna. Saat mengemasi peralatan, Rex tiba-tiba membeku. Pandangannya tertuju pada sudut ruangan, telinga menunduk, tubuhnya kaku, postur yang biasa ia ambil saat pencarian jenazah. Tapi di sana tak ada apa-apa, hanya sudut remang dan bayangan. "Ayo Rex," kata Marco. Suaranya terdengar terlalu keras dalam keheningan. Anjing itu ragu sebentar, lalu perlahan mengikutinya keluar. Di apartemen Marco, segalanya tampak normal. Awalnya, pintu terkunci, tak ada tanda pembobolan. Tapi perilaku Rex langsung berubah saat mereka masuk. Ia langsung berlari ke setiap ruangan, bulu berdiri, memindai setiap sudut. Marco refleks mengeluarkan senjatanya, mengikuti Rex melintasi ruang yang seharusnya familiar, tapi kini terasa asing, seperti telah dilanggar. Tak ada yang terlihat berubah. Berkas kasus tetap rapi, tapi udara terasa berbeda. Ada sesuatu yang tak terlihat yang telah berada di sana. Dan Marco tahu itu. Rex juga. Tertempel di cermin kamar mandi adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Marco, sebuah obituari koran milik Federico Lopez. Di atasnya tercoret tinta merah. Kecelakaan bisa saja terjadi. Marco melepaskannya dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam kantong bukti. Lalu, dengan sistematis, ia mulai memeriksa seluruh apartemen, mencari mikrofon atau kamera tersembunyi. Ia tak menemukan apapun, dan entah kenapa, itu justru membuatnya semakin tidak tenang. Sekitar 1 jam kemudian, saat Marco sedang menelaah rekaman CCTV dari lobi gedung, Rex berubah lagi. Anjing itu berdiri di depan pintu apartemen, otot-ototnya menegang, geraman pelan keluar dari tenggorokannya. Marco mematikan suara TV, mendengarkan baik-baik. Langkah kaki berhenti tepat di luar pintu. Lalu terdengar suara lembut gesekan kertas yang diselipkan di bawah pintu. Dengan pistol terhunus, Marco mendekat perlahan. Sebuah amplop putih polos tergeletak di lantai, namanya terketik rapi di bagian depan. Di dalamnya hanya ada satu foto, dirinya yang sedang meninggalkan rumah Claudia Delgado siang tadi. Di bagian belakang tertulis tangan. Beberapa pertanyaan sebaiknya tak pernah diajukan Detektif Herrera. Demi kebaikan semua. Marco menatap foto itu. Sudut dan jaraknya menunjukkan bahwa foto itu diambil dengan peralatan profesional. Ponselnya bergetar. Kapten Ibanez menelepon lagi. Marco menolaknya. Ia malah berjalan ke jendela dan melihat sebuah sedan hitam di seberang jalan. Jendelanya gelap, tapi saat ia berkedip, mobil itu sudah tak ada. Entah nyata atau tidak, peringatannya jelas. Seseorang ingin dia berhenti menggali. Tapi Marco tak berniat berhenti. Ancaman itu justru membuktikan bahwa kasus ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Rex tetap tegang di sisinya, menyadari adanya ancaman yang tak terlihat namun tak bisa diabaikan. Marco juga merasakannya, ini bukan lagi sekadar tentang Elena. Apa yang sedang ia ungkap adalah sesuatu yang besar dan tersembunyi. Goresan di dinding kamar Elena hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di kantor dokter forensik, suara mesin yang berdengung pelan dan lembaran-lembaran yang dibalik mengisi keheningan. Marco mempelajari autopsi terbaru milik Federico Lopez. Dr. Elisa Rios telah mempercepat analisis toksikologi dan hasilnya mengonfirmasi dugaan Marco. Darah Lopez mengandung zolpidem dalam jumlah besar, obat tidur kuat dalam kadar jauh di atas dosis normal. Mereka tidak memeriksanya saat pertama, kata Elisa, menunjuk bagian yang disorot. Mereka hanya mencari alkohol dan narkotika standar. Berdasarkan makanan dalam perutnya, kemungkinan ia menelan obat itu 30 sampai 45 menit sebelum kecelakaan. Marco kembali melihat foto-foto dari lokasi kejadian. Tidak ada bekas rem, tidak ada tanda kerusakan mekanis, hanya lengkungan sempurna melintasi pagar jembatan.
Ini bukan kecelakaan, gumamnya. Dia sengaja dibius. Elisa mengangguk dan membuka lebih banyak berkas. Aku memeriksa kasus serupa 5 tahun terakhir. Ada 3 pengemudi truk jarak jauh lain yang meninggal dalam kecelakaan tunggal di radius 100 mil. Tak ada penyebab eksternal, semuanya dinyatakan sebagai kecelakaan. Marco mendekat membaca cepat. Ada hubungan dengan Mendoza Transport? Elisa ragu. 2 dari mereka pernah melamar kerja di sana tapi tidak diterima. Yang ketiga baru saja mengundurkan diri. Saat mereka mencocokkan waktu kejadian, muncul pola yang mengerikan. Setiap kematian diikuti hilangnya seorang perempuan muda dari rute pengemudi tersebut. Marco mengeluarkan peta dan mulai memberi tanda. Polanya mulai terlihat, lalu ponselnya bergetar dengan pesan baru dari Ibanez ke kantorku. Sekarang, Marco mengabaikannya, ia justru memusatkan perhatian pada catatan telepon Lopez. Sesaat sebelum kematiannya, Lopez melakukan beberapa panggilan ke ponsel burner yang dibeli tunai dari toko lokal. Rekaman keamanan memperlihatkan Lopez di toko itu gelisah, terus-menerus menoleh ke belakang. Dia tahu sesuatu, gumam Marco, dan seseorang memastikan dia tak sempat bicara. Saat Elisa terus menggali informasi, Marco menerima email yang membuat perutnya terasa kosong. DNA dari tangan yang terpotong telah dikonfirmasi. Itu milik Elena Delgado. Tak ada keraguan lagi, ini adalah pembunuhan. Dan Federico Lopez, dia bukan lagi tersangka. Bisa jadi korban dari konspirasi yang lebih dalam. Konspirasi yang semakin terungkap seiring setiap jawaban mereka temukan. Dari jendela dekat pelabuhan, Marco melihat truk-truk Mendoza Transport berjejer di dermaga. Logo mereka bersinar di bawah matahari. Jangkauan bisnis Sergio Mendoza melintasi pesisir, tapi usaha transportasi hanyalah satu cabang dari kerajaannya yang rumit. Pak Mendoza sedang tidak tersedia, ulang asisten eksekutifnya untuk ketiga kalinya, wajahnya tetap ramah. Beliau sedang menghadiri konferensi di Singapura, baru kembali minggu depan. Marco menyerahkan kartu namanya, sudah tahu tak akan dihubungi kembali. Di kantor polisi, Marco mulai menyusun satuan tugas khusus yang sepenuhnya fokus pada Sergio Mendoza. Petugas ditugaskan menyelidiki keuangan, catatan perjalanan, dan hubungan pribadi Mendoza. Apa yang mereka temukan sangat mengganggu. Dalam 12 tahun terakhir, 7 perempuan melaporkan pelecehan terhadap Mendoza. Semuanya ditarik kembali sebelum sampai ke proses hukum. 5 mantan karyawan mengajukan gugatan pemecatan tidak adil setelah melaporkan perilaku tidak pantas. Semua kasus diselesaikan secara pribadi dengan perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat. Tapi yang paling mencolok adalah bagaimana jadwal perjalanan Mendoza selalu bertepatan dengan hilangnya sedikitnya 4 perempuan muda dalam 3 tahun terakhir, termasuk Elena Delgado. Dia pelanggan tetap di restoran itu, kata petugas Russo. Selalu minta dilayani Elena, selalu pulang paling akhir, kadang sampai tutup. Meski bukti tak langsung makin menumpuk, tetap belum ada cukup alasan hukum untuk menangkapnya. Tim hukum Mendoza telah membangun perlindungan hukum yang sangat kuat, dirancang khusus untuk menghadapi penyelidikan semacam ini. Lalu muncul titik terang yang tak disangka Marco, sebuah informasi dari mantan sopir Mendoza yang kini bekerja sebagai juru parkir setelah dipecat karena pembangkangan. Mereka bertemu di garasi parkir yang sepi, suara pria itu nyaris berbisik meski tempat itu kosong. Sekitar 4 bulan lalu, kata pria itu, aku mengantarnya ke restoran di dekat jalan tol itu. Dia marah, mondar-mandir, menelepon berkali-kali. Saat kami tiba, dia menyuruhku tunggu di mobil. Dia masuk selama kira-kira 20 menit. Saat kembali, dia tenang, tersenyum. Aku ingat dia bicara di telepon, masalah selesai.
Malam itu sama dengan shift terakhir Elena. Marco langsung mulai menyusun permintaan surat perintah, tapi sebelum bisa dikirimkan, berita datang. Mendoza tiba-tiba meninggalkan Singapura. Jet pribadinya sedang menuju Bangkok. Terlalu kebetulan, terlalu tepat waktu. Jelas ada yang telah memperingatkannya. Malam itu, di ruang konferensi tinggi di Waldorf Astoria, Marco duduk berhadapan dengan Tomaso Ortega. Dahulu mereka tetangga semasa kecil dan teman sekamar kuliah. Kini duduk dengan jarak emosional yang nyata. Di antara mereka tergeletak sebuah map coklat. Kau mewakilinya, kata Marco. Bukan sebagai pertanyaan, tapi pernyataan. Tomaso tak menyentuh map itu. Kau tahu aku tak bisa bicara soal klienku. Suaranya letih, lingkaran gelap di bawah matanya mengungkap malam-malam tanpa tidur. Ini bukan soal hukum, Tom, kata Marco. Ini tentang 6 perempuan, mungkin lebih. Ini tentang tangan Elena Delgado yang ditemukan di dalam boneka yang diselundupkan lewat bandara. Tomaso berkedip tapi tetap tenang. Kalau kau punya bukti, ajukan tuntutan. Kalau tidak, aku tak bisa mendiskusikan ini. Marco mencondongkan tubuh. Kau masih ingat apa yang kau katakan padaku saat pemakaman Caroline? Kalau kau pernah punya kesempatan menghentikan seseorang seperti pembunuhnya, kau akan lakukan apapun. Tomaso berdiri mendadak, merapikan jasnya. Kau tak adil. Tidak, memang tidak adil. Elena masih 22 tahun. Dia punya masa depan. Keheningan menggantung di antara mereka, dipenuhi kenangan bersama yang kini tegang karena peran yang bertentangan. Tomaso mengemasi barang-barangnya. Aku harus ke pengadilan. Ia berhenti di pintu, bicara tanpa menoleh. Periksa Eastland Shipping. Lalu ia pergi. Malam itu Marco menerima telepon yang mengubah segalanya. Giovanni Morales, masih dalam tahanan dengan identitas palsunya, telah mencoba bunuh diri. Pengacaranya melaporkan adanya surat pengakuan di mana ia mengaku bertanggung jawab penuh atas kematian Elena Delgado. Tapi pengakuan itu tidak masuk akal. Detailnya samar atau salah. Waktu tidak cocok. Tak ada motif. Saat Marco tiba di rumah sakit, Morales dijaga ketat tapi sadar. Kalimat pertamanya mengonfirmasi dugaan Marco. Mereka menyandera putriku, bisik Morales. Mereka bilang kalau aku tidak tanda tangani surat itu, mereka akan kirim potongan tubuhnya padaku. Tangannya gemetar saat mencengkeram lengan Marco. Aku harus katakan yang sebenarnya. Aku bukan orang seperti yang kalian kira. Ia terengah. Nama asliku, Giovanni Delgado. Marco membeku, Morales mengangguk. Aku ayahnya Elena. Ia melanjutkan dengan suara terputus-putus. Aku meninggalkan mereka 15 tahun lalu. Tak sanggup hadapi semuanya. Aku minum. Dan saat akhirnya sadar kembali, mereka sudah menghilang. Claudia mengganti nama mereka. Pindah. Air mata mengalir di wajahnya. Aku habiskan bertahun-tahun mencari. Saat aku menemukannya, bekerja di restoran itu, aku tak sanggup menemuinya. Aku hanya melihatnya dari jauh. Aku tak ingin menghancurkan hidupnya lagi. Aku hanya melihat dari jauh, ujar Morales, suara serak, berusaha mengumpulkan keberanian. Kebenaran itu mengubah segalanya. Morales bukan sekadar pria acak yang terjebak dalam kasus penyelundupan. Dia seorang ayah yang tanpa sadar membawa sisa jasad putrinya sendiri melewati bea cukai bandara. Aku langsung mengenali gelangnya dari foto yang kau tunjukkan, bisiknya. Aku memberikannya untuk ulang tahunnya yang ke-16. Sejak itu mimpi buruk mulai datang. Itu bukan cuma mimpi. Ia menatap ke atas, matanya dipenuhi ketakutan. Dia mencoba menghubungiku, detektif. Putriku. Dia mencoba memberitahuku sesuatu dari dunia lain. Sementara itu, perburuan terhadap Sergio Mendoza semakin intensif di Asia Tenggara. Tim Interpol di Thailand mengonfirmasi ia sempat check-in di The Peninsula Bangkok selama tepat 48 jam.
lalu menghilang, meninggalkan pakaian bersih dan tip besar. Di kantor polisi, Marco mengordinasikan operasi yang kini meluas dari ruangan yang penuh dengan peta, foto, dan garis waktu yang dihubungkan benang warna-warni. Dia mengikuti pola, kata Marco kepada tim yang berkumpul, menunjuk ke peta dunia. 48 jam di setiap kota, tak pernah pakai nama asli, bayar tunai, selalu hotel bintang 5, selalu selangkah lebih maju. Bukan panik, catat Kapten Ibanez, skeptis yang kini berubah menjadi tekad keras. Orang ini sudah melatih pelariannya selama bertahun-tahun. Penyelidik keuangan menemukan jejak perusahaan cangkang dan rekening luar negeri yang diaktifkan secara berurutan seiring perpindahan Mendoza dari satu negara ke negara lain. Tingkat kecanggihannya menunjukkan ini bukan aksi putus asa, melainkan operasi yang terencana dan didukung sumber daya besar. Lalu datang terobosan penting, perangkat pengenal wajah menangkap Citra Mendoza di sebuah bandara pribadi di Kamboja. Ia tidak sendirian. Di sisinya berdiri Salvatore Navarro, CEO dari Island Shipping. Tiba-tiba saran samar dari Tomaso Ortega menjadi masuk akal. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa kapal-kapal kargo milik Island secara rutin mengangkut kontainer dari Mendoza Transport melewati perairan internasional. Pemeriksaan bea cukai minimal. Dilindungi oleh sekutu kuat di berbagai pemerintahan. Ini bukan pemburu tunggal, kata Marco kepada Elisa Rios sambil meninjau dinding bukti yang terus berkembang. Ini jaringan, dengan jangkauan, dengan uang, dengan keheningan. Elisa mendorong sebuah map ke arahnya, dan Elena bukan yang pertama. Analisis forensik mencocokkan DNA dari properti milik Mendoza dengan 3 kasus hilangnya perempuan yang belum terpecahkan. Semuanya perempuan muda, terakhir terlihat di sepanjang rute yang biasa dilewati truk Mendoza Transport. Latar belakang berbeda, kota berbeda, satu benang merah. Saat satuan tugas semakin dekat, ancaman baru bermunculan. Saksi menarik pernyataan, yang lain menghilang sepenuhnya. Seseorang secara aktif menghapus jejak penyelidikan, menarik benang dari berbagai negara. Semua menjadi jelas, Mendoza mendapat bantuan. Ada seseorang dari dalam aparat penegak hukum yang memberinya informasi. Marco langsung memberlakukan lockdown total, tanpa telepon, tanpa pesan digital. Semua komunikasi hanya dilakukan secara langsung. 3 hari kemudian, agen Interpol menggerebek sebuah suite mewah di Hong Kong. Mendoza sudah kabur lagi, tapi laptop dan dokumen yang disita dari ruangan itu menjadi titik balik. Bukti-bukti itu langsung menghubungkan Mendoza ke jaringan perdagangan manusia internasional, beroperasi di setidaknya 5 negara. Kembali di Amerika Serikat, Rex memimpin Marco ke penemuan penting. Di sebuah peternakan tua yang telah dibeli Mendoza secara diam-diam bertahun lalu melalui perusahaan cangkang, perilaku Rex berubah. Anjing yang terlatih itu mulai menarik dengan panik, bukan ke rumah utama, tapi ke arah gudang tua yang usang. Marco mempercayai naluri Rex sepenuhnya. Ia memanggil bala bantuan dan mengikuti anjing itu yang berputar-putar di lantai beton gudang, mencakar keras di dekat dinding belakang. Panggil tim radar penembus tanah, perintah Marco. Tim forensik menandai titik itu, sementara Marco memeriksa struktur bangunan. Ada yang janggal. Gembok pada pintu ruang bawah tanah terlihat modern, tak cocok dengan bangunan tua yang rusak. Saat gembok dipotong, pintu berderit terbuka dan senter Marco memperlihatkan tangga curam yang menurun ke kegelapan dingin. Udara di dalamnya terasa aneh, terlalu hening, terlalu dingin. Rex merengek, tapi terus maju. Tangga itu membawa mereka ke sebuah bunker beton jauh lebih besar dari ruang bawah tanah biasa. Saat mereka masuk, lampu gerak menyala, mengungkap sebuah ruangan kedap suara yang tertata rapi. Di sepanjang satu dinding, rak logam berisi kontainer plastik, masing-masing diberi label tanggal.
Tim forensik mulai mendokumentasikan semuanya, perlahan, hati-hati. Mereka menemukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Saat membuka kontainer pertama, ketakutan terburuk mereka terbukti. Di dalamnya terdapat pakaian perempuan, perhiasan, dan barang-barang pribadi. Semuanya dicatat dengan ketelitian yang mengganggu. "Ini trofi," bisik Elisa, memegang benda-benda itu dengan tangan bersarung. Hati Marco hancur saat ia melihat syal biru, barang yang terdaftar dalam salah satu kasus orang hilang paling awal, tersimpan rapi di dalam kotak. Organisasi yang rapi itu menunjukkan pola pikir seorang kolektor, bukan pembunuh kacau, seseorang yang sering kembali melihat barang-barang ini. Penyelusuran membawa mereka ke sebuah pintu tersembunyi di bagian belakang ruangan. Di baliknya terdapat ruangan lebih kecil berisi peralatan video dan hard drive. Tim teknologi segera mengamankan bukti digital itu. Wajah mereka pucat saat menyadari skala rekaman yang ditemukan. Di dalam kotak terakhir berlabel tanggal terbaru, mereka menemukan formulir pendaftaran sekolah perawat milik Elena Delgado yang belum selesai diisi bersama dompet dan ponselnya. Saat tim penyidik terus mencatat bukti, Rex membawa Marco ke sebuah dinding yang tampak biasa tapi terdengar hampa saat diketuk. Di balik panel tersamarkan dengan baik, mereka menemukan ruang sempit dengan kasur bernoda, rantai berat di dinding, dan bekas cakaran yang mengerikan, sangat mirip dengan yang ditemukan di tempat tinggal Elena. Kengerian semuanya akhirnya tersingkap. Ini bukan sekadar ruang penyimpanan. Ini adalah sel, tempat para korban dikurung selama bertahun-tahun. Di luar, Marco bersandar pada dinding gudang. Perutnya mual menahan beban dari apa yang mereka temukan. Kapten Ibanez mendekat, keraguannya yang dulu kini tergantikan dengan tekad gelap. "Kami menemukan bangunan lain di lahan ini dengan pengaturan yang sama. Ini bukan kerja orang gila sendirian. Ini organisasi," katanya. Sementara itu, Giovanni Delgado menatap tajam layar yang menampilkan siaran langsung dari kamar hotelnya. Rencana ini ide Marco, memanfaatkan kebiasaan Mendoza, menyingkirkan orang-orang yang tahu terlalu banyak, dan memutarnya balik melawan dirinya sendiri. Delgado tak ragu sedikit pun, siap mengambil risiko demi menebus tahun-tahun yang ia lewatkan dari kehidupan putrinya. "Apakah Anda paham apa yang kami minta?" tanya Marco saat pengarahan. "Anda harus berada di tempat terbuka, jadi target. Kalau orang-orang Mendoza mengawasi, mereka akan mengira ini kesempatan mereka." Delgado mengangguk. Untuk pertama kalinya tangannya tak lagi gemetar. "Aku mengerti. Aku akan lakukan apapun untuk menemukan orang yang menyakiti putriku." Kini ia duduk sendirian di kamar hotel, pura-pura menulis pengakuan, sementara Marco dan timnya memantau segala pergerakan dari suite di sebelah. 3 jam berlalu, kamera di lift menangkap seorang pria berseragam teknisi mendekati kamar Delgado dengan kartu akses. Topinya ditarik rendah menutupi wajah. "Itu bukan orang kita," kata petugas Russo setelah memverifikasi ke staf hotel. Marco memperhatikan sosok itu dengan saksama. Ada tonjolan aneh di balik jaketnya. Mungkin senjata, kemungkinan dilengkapi peredam suara, melihat cara jalannya yang percaya diri di koridor. "Tunggu aba-aba dariku," perintah Marco kepada tim taktis yang berjaga di kedua ujung lorong. Begitu pria itu masuk ke dalam kamar, kamera merekam semuanya. Gerak tubuhnya berubah, pintu ditutup perlahan. Ia melepas penyamarannya, lalu menjangkau senjata. Tepat sebelum sempat menyerang, Marco memberi perintah. Tim bergerak cepat, menerobos masuk dan melumpuhkannya sebelum dia bisa bereaksi. Di tengah kekacauan, Marco menatap wajah pria itu dan langsung mengenalinya. Claudio Torres, kepala keamanan Mendoza. Ia pernah terlihat mendampingi Mendoza di beberapa negara.
Perangkap itu berhasil dan kini mereka memiliki penghubung langsung ke Mendoza. Di ruang interogasi, Torres tak mengatakan sepatah kata pun. Meski bukti sudah sangat jelas, senjata dengan sidik jarinya, rekaman pengawasan, kartu hotel palsu, ia tetap diam. Hanya saat Marco menunjukkan foto-foto ruang bawah tanah, ekspresinya berubah. "Kau pikir aku tahu soal itu?" ujar Torres, jelas terguncang. "Itu bukan bagian dari kesepakatan." Marco memanfaatkan momen itu, perlahan membangun kepercayaan selama berjam-jam. Torres mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia mengatur keamanan dan transportasi, membuat orang menghilang, tapi mengklaim Mendoza memisahkan operasi kriminalnya. Torres menjelaskan bahwa Mendoza membagi kegiatan ilegalnya ke dalam kelompok-kelompok terpisah, beberapa direkrut, beberapa mengurus pergerakan manusia, yang lain menangani pembuangan. Tapi tak ada satu pun yang tahu keseluruhan operasi kecuali Mendoza sendiri dan satu orang lain, sosok yang hanya dikenal sebagai sang direktur. Nama itu mengubah segalanya. Dihadapkan pada ancaman hukuman serius, Torres akhirnya memberi informasi lebih detail tentang rencana pelarian Mendoza. Sebuah kapal pesiar terdaftar atas nama Eastland Shipping sedang berlabuh di lepas pantai Vietnam, siap membawanya ke pulau terpencil yang tak dijangkau hukum negara manapun. Pihak berwenang di seluruh dunia segera bergerak. Citra satelit mengonfirmasi ada pergerakan yang cocok dengan cerita Torres. Untuk pertama kalinya, Marco merasa posisi berbalik. Pria yang selama ini selalu lolos dari keadilan kini akhirnya berada dalam jangkauan. Namun, pertanyaan terbesar masih tersisa. Siapa sebenarnya direktur itu dan seberapa jauh jangkauannya? Sementara itu, tim forensik digital bekerja tanpa henti untuk membuka rahasia dari hard drive yang ditemukan di peternakan. Pada pagi ketiga, Marco menerima panggilan dari teknisi utama mereka. Suaranya terdengar tak biasa, gugup. Ia memintanya datang segera. Di ruang temaram yang dipenuhi cahaya monitor, ia memperlihatkan temuan mereka, serangkaian video yang tersusun rapi selama hampir 7 tahun, masing-masing diberi label inisial dan tanggal. "Kami sudah mengonfirmasi, setidaknya 11 perempuan berbeda," ujarnya, membuka folder terenkripsi. Di antaranya Elena Delgado. Marco menahan napas saat teknisi memutar salah satu klip dari file Elena. Tanggal di layar menunjukkan video itu direkam 3 hari setelah ia menghilang. Rekaman berkualitas tinggi itu memperlihatkan Elena di sebuah ruangan kecil, tertutup, hampir identik dengan ruang tersembunyi yang mereka temukan. Ia tampak bingung, tapi sadar, berbicara kepada seseorang di balik kamera. Suaranya telah dimodifikasi secara digital. "Tolong," suara Elena gemetar. "Aku tak tahu apa-apa. Aku tak lihat apa-apa." Suara dari luar layar mengajukan pertanyaan terstruktur, semuanya tentang apa yang mungkin disaksikan Elena di restoran, terutama apakah dia mengambil foto dokumen. Itu mengubah segalanya. Elena bukan korban acak, dia telah melihat sesuatu yang penting. Teknisi itu membuka lebih banyak file, termasuk foto-foto yang tersembunyi di folder terenkripsi. Mereka menunjukkan Elena diam-diam memotret dokumen di atas meja saat pertemuan antara Mendoza dan beberapa pria tak dikenal. "Dia bukan sekadar pelayan," kata Marco pelan. "Dia sedang menyelidiki sesuatu." File lain mengungkap email yang dipertukarkan Elena dengan seorang dosen jurnalisme dari kampusnya. Elena menyadari adanya kejanggalan dalam catatan pengiriman saat ia melayani kelompok langganan Mendoza. Nomor kargo tidak cocok. Tujuan pengiriman berubah antara satu dokumen dan versi lainnya. Sang dosen mendorongnya untuk berhati-hati, berjanji akan menghubungkannya dengan jurnalis investigasi terpercaya jika ia sudah mengumpulkan cukup bukti. Tanpa sepengetahuan Elena, setiap langkah yang ia ambil diawasi.
Video terakhir dalam foldernya bertanggal seminggu setelah ia menghilang memperlihatkan dirinya yang terluka namun tegar berbicara langsung ke kamera. Namaku Elena Delgado. Jika video ini sedang diputar, mungkin aku sudah tiada. Semua bukti yang kukumpulkan tentang operasi pengiriman Sergio Mendoza tersimpan di akun email aman. Ia menyebutkan data aksesnya sebelum video tiba-tiba berakhir. Marco segera mengirim tim untuk mengakses email itu. Akunnya masih aktif, berisi puluhan foto, catatan, dan rekaman audio. Rekam jejak lengkap dari penyelidikan bawah tanah selama berbulan-bulan. Elena bukan korban tanpa daya. Dia adalah seorang pelapor pemberani yang mengorbankan segalanya demi mengungkap kebenaran. Apa yang dia temukan jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun. Failnya membongkar jaringan luas yang melibatkan pejabat pemerintah, petugas bea cukai, dan orang dalam perusahaan. Semuanya terjerat dalam kejahatan, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan penipuan keuangan. Elena Delgado telah mengungkap sebuah mesin besar yang jauh melampaui satu orang dan ia membayar harga tertinggi untuk itu. Serangan itu terjadi tiba-tiba saat Marco dan Rex berjalan menuju apartemen. Sebuah SUV hitam melaju cepat dari gang dan membelok ke trotoar, langsung mengarah ke mereka. Marco melihatnya terlambat. Ia melompat ke samping, kendaraan itu menyenggolnya dan melemparkannya ke aspal. Rex langsung bereaksi saat seorang pria keluar dari sisi penumpang SUV dengan pistol. Marco mendengar suara tembakan berperedam, diikuti oleh erangan kesakitan dari Rex. Menahan rasa sakit di rusuknya, Marco mengambil senjata dan membalas tembakan. SUV itu melesat pergi. Salah satu peluru Marco menghancurkan kaca belakangnya. Ia merangkak ke sisi Rex. Anjing itu terbaring diam. Darah mengalir di bawah tubuhnya. "Tahan kawan," bisik Marco, menekan lukanya sambil menelepon bantuan. Tim dokter hewan bekerja selama 4 jam. Marco, dengan tubuh dibalut perban, tak bisa diam. "Dia selamat," kata dokter hewan akhirnya. "Pelurunya tidak mengenai organ vital, tapi dia kehilangan banyak darah. 2 hari ke depan akan krusial." Saat Rex dipindahkan ke ruang perawatan intensif, ponsel Marco berdering. "Kapten Ibanez." "Herrera, apa yang barusan terjadi?" serunya. Sebelum Marco sempat menjawab, Ibanez menambahkan, "Lupakan, kau dicopot dari kasus ini, mulai sekarang." Marco protes, tapi Ibanez memotongnya. "Ini bukan keputusan pribadi, ini perintah langsung dari komisaris." Marco terdiam. Sebuah pengaduan resmi telah diajukan, menuduhnya menanam bukti palsu terhadap Mendoza. Dikatakan bahwa duka yang tak terselesaikan atas kematian adiknya telah mendorongnya membalas dendam. Ia diperintahkan menyerahkan lencana dan senjata, dan aksesnya ke kantor ditutup selama penyelidikan berlangsung. Serangan itu berhasil mencapai tujuannya, menyingkirkan Marco dari penyelidikan tepat saat kasus mencapai titik balik. Dari ranjang rumah sakit, Giovanni Delgado menyaksikan berita tentang penangguhan Marco. Ia menoleh ke Claudia yang dengan berat hati setuju menemuinya setelah mengetahui keterlibatannya dalam penyelidikan. "Mereka mematikan semuanya," katanya muram, "karena kita terlalu dekat." Claudia menatap lelaki yang dulu ia cintai, pria yang pernah meninggalkan putri mereka. Wajahnya kini memuat beban penyesalan, matanya dinaungi luka yang sama dengan yang ia rasakan. "Elena memang keras kepala," bisiknya. "Sama seperti kamu. Itu adalah bentuk pengampunan paling dekat yang bisa ia berikan." Delgado meraih tangannya dengan ragu, terkejut saat Claudia tidak menariknya pergi. "Aku terus memikirkan semua yang dia ungkapkan," ucapnya pelan. "Dia sangat berani dan aku melewatkannya. Aku tak sempat melihat perempuan luar biasa yang ia jadi." Air mata Claudia menetes saat ia bercerita tentang putri yang tak sempat tumbuh di depan mata ayahnya. Tentang semangatnya, kebaikannya, dan mimpinya untuk membuat dunia lebih baik.
Duka bersama mereka menyatukan dua orang yang sama-sama mencintai dan kehilangan seorang perempuan muda luar biasa. Saat langit di luar rumah sakit mulai gelap, mereka mulai berbicara tentang cara meneruskan perjuangan Elena, bertekad bahwa kematiannya tidak akan sia-sia meski pihak berwenang telah menyerah pada keadilan. Acara peringatan untuk Elena dan para korban lainnya diadakan di taman tepi danau tempat Elena sering belajar. Ratusan orang hadir. Meski masih resmi diskors, Marco menghadiri acara peringatan dengan pakaian sipil. Ia tak sanggup membayangkan untuk tidak hadir. Rex masih dalam pengawasan intensif di rumah sakit hewan. Kondisinya stabil, tapi pemulihannya masih belum pasti. Keluarga para korban duduk di barisan depan, orang tua, saudara kandung, orang-orang tercinta, dipersatukan oleh duka yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mawar putih dibagikan, satu untuk setiap korban yang telah teridentifikasi dengan bunga tambahan untuk mereka yang belum ditemukan. Claudia berdiri di podium, tenang dan kuat, menguasai perhatian seluruh hadirin. Putriku Elena tidak sekadar diambil, ia memulai, suaranya tenang namun tegas. Dia dibungkam karena mencoba mengungkap sesuatu yang mengerikan. Hari ini kita berbicara atas nama mereka yang tak lagi bisa bersuara. Satu persatu perwakilan keluarga lain maju ke depan, masing-masing membawa kenangan, ulang tahun yang tak akan datang, mimpi yang tak sempat tercapai. Saat Giovanni Delgado melangkah ke podium, jelas ia gugup, sadar akan bisikan di sekelilingnya. Aku gagal saat Elena masih hidup, akunya dengan suara bergetar. Tapi aku berjanji tak akan gagal lagi. Aku akan pastikan mereka yang bertanggung jawab diadili. Ketulusannya membungkam kerumunan. Rasa sakit yang terpancar dari suaranya melampaui rasa bersalah. Setelah upacara selesai dan para hadirin maju meletakkan mawar di tugu peringatan, Marco melihat komisaris dan Kapten Ibanez mendekat. "Detektif Herrera," ucap komisaris. "Skorsingmu tetap berlaku sampai Dewan membuat keputusan minggu depan." Nada suaranya melunak sedikit. Untuk apapun artinya, aku pribadi tak percaya tuduhan itu, tapi prosesnya harus dijalani. Saat mereka pergi, Marco menyadari seseorang berdiri di sisinya, Tommaso Ortega. Meski hubungan mereka tegang, Tommaso tetap datang. "Aku dengar soal Rex," katanya pelan. "Aku turut sedih." Udara di antara mereka berat, persahabatan bertahun-tahun yang teruji oleh keadaan. Mereka berdiri dalam diam, menyaksikan Claudia dan Giovanni saling menopang di tepi danau, dipersatukan oleh kehilangan yang sama. "Kau ingat apa yang ayahmu katakan setelah Caroline meninggal?" tanya Tommaso akhirnya. Marco mengangguk, mengingat kata-kata yang menginspirasi kariernya. "Ada pertarungan yang justru datang mencarimu," ujarnya. "Mendoza bukan segalanya," tambah Marco pelan. "Ada orang lain di balik semua ini." Tommaso merapikan dasinya, gerakan kecil namun familiar sejak masa kuliah. Jelas ia sedang menimbang sesuatu. "Aku tahu," jawab Tommaso pelan, matanya tertuju pada tugu peringatan. "Dan aku pikir aku tahu siapa orang itu." Sebelum Marco bisa menjawab, Tommaso berbalik dan pergi, meninggalkan Marco bertanya-tanya, apakah sahabat lamanya baru saja menawarkan bantuan atau peringatan. Seminggu setelah peringatan itu, Marco menerima amplop tak bertanda di apartemennya, tanpa perangko, tanpa alamat pengirim, hanya namanya yang diketik rapi di bagian depan. Amplop itu tidak dikirim, seseorang telah menyerahkannya langsung. Di dalamnya ada kartu kunci hotel dan catatan dengan tulisan tangan Tommaso yang jelas, Waldorf Astoria. Kamar 1132, pukul 8 malam. Datang sendiri. Hancurkan ini. Marco membalik kartu itu di tangannya, mempertimbangkan risikonya. Ia masih diskors. Ia tak punya lencana, tak punya senjata.
Jika ini jebakan, ia masuk tanpa perlindungan, tapi melewatkan petunjuk potensial bukan pilihan. Tepat pukul 8 malam, Marco mengetuk pintu hotel itu, sarafnya tegang. Tommaso langsung membukakan pintu, mengajaknya masuk tanpa sepatah kata. Kamar itu telah berubah total. Rekaman pengawasan diputar di laptop, dokumen tertata rapi di setiap meja, dan dinding dipenuhi foto dan garis waktu, seperti papan bukti milik Marco di kantor polisi. "Aku menunggu waktu yang tepat," kata Tommaso sambil mengunci pintu dengan kait dan rantai. "Aku harus pastikan tak ada yang mengikutimu," lanjutnya sambil menunjuk bukti yang tertata di ruangan. "Aku tidak mengambil kasus Mendoza secara kebetulan, Marco. Aku butuh akses dari dalam." Saat Marco memeriksa semua materi, log pergerakan Mendoza, transkrip pribadi, dan catatan keuangan yang biasanya dilindungi hak hukum, ia mulai menyadari apa yang telah dilakukan Tommaso. "Kau membangun kasus terhadap klienmu sendiri," kata Marco, terkejut dan gelisah. Tommaso mengangguk penuh arti. "Sejak hari pertama, setelah apa yang terjadi pada Caroline, aku bersumpah pada diriku sendiri, kalau aku pernah punya kesempatan menghentikan orang seperti pembunuhnya." Ia tak perlu menyelesaikan kalimat itu. Bukti pengorbanannya terpampang di sekeliling mereka. "Aku telah melanggar semua aturan dalam profesiku untuk mengumpulkan ini. Aku akan kehilangan izin praktik. Aku mungkin akan dituntut. Tapi aku tak bisa hidup dengan diam saja." Apa yang dilakukan Tommaso luar biasa, mempertaruhkan segalanya, termasuk masa depannya, demi mengungkap apa yang tak bisa disentuh oleh penegak hukum melalui cara-cara legal. "Mendoza bukan puncaknya," lanjut Tommaso, membuka laptop terenkripsi. "Dia dilindungi oleh seseorang yang cukup berkuasa untuk mengubur penyelidikan, memalsukan dokumen, menghapus jejak." Ia membuka serangkaian gambar yang menunjukkan Mendoza sedang berbicara dengan Salvatore Navarro dari Eastland Shipping. Foto-foto yang jelas diambil dari kejauhan dengan peralatan canggih. "Mendoza melapor ke Navarro," jelas Tommaso. "Tapi Navarro juga punya atasan." Lalu muncullah gambar terakhir. Navarro berdiri dengan sikap hormat saat seorang pria yang lebih tua keluar dari lift pribadi. Napas Marco tertahan. "Senator Massimo De Santis," katanya, mengenali ketua berpengaruh dari Komite Transportasi Senat. Kenyataan itu mencengangkan. Seorang senator Amerika kemungkinan menjadi dalang jaringan perdagangan global. Komite De Santis mengendalikan segalanya, pelabuhan, bea cukai, pengawasan transportasi. Dia memberi Mendoza dan Navarro perlindungan yang mereka butuhkan, kata Tommaso. Sebagai imbalannya, mereka mengalirkan dana ke kampanyenya, membungkam musuh-musuhnya, dan mengurus urusan pribadi yang sensitif. Itu menjelaskan segalanya, kasus yang menghilang, penyelidikan yang dihentikan, saksi yang dibungkam. Ini bukan sekadar korupsi, ini adalah kekuasaan yang dijadikan senjata untuk melindungi kejahatan. Kau tak bisa menyentuh De Santis lewat jalur resmi, kata Tommaso, menjawab pertanyaan yang muncul di benak Marco. Tapi Mendoza, dia rentan, dia bahkan sudah menghubungiku. Gelisah, bertanya seberapa besar keterlibatannya terungkap. Tommaso menyodorkan sebuah berkas. Di dalamnya terdapat alamat properti terpencil di pedesaan Virginia, tempat Mendoza bersembunyi sambil menunggu waktu untuk kabur ke negara tanpa perjanjian ekstradisi. Kau punya waktu 12 jam, kata Tommaso. Setelah itu dia akan lenyap. Menjelang fajar, satuan tugas gabungan yang dipimpin FBI menyerbu kabin perburuan terpencil itu. Mendoza tak bercukur, pucat, dikelilingi koper belum dibuka dan ponsel yang dibuang, tak lagi tampak seperti eksekutif rapi dari foto-foto sebelumnya. Ia tidak melawan, tatapannya kosong, ia memang sudah menunggu. Marco yang masih diskors hadir sebagai konsultan dari Pusat Komando Mobile, karena keterlibatannya yang mendalam dalam kasus ini.
Kata-kata pertama Mendoza saat dibawa keluar ditujukan pada Marco. "Lama juga, Detektif Herrera. Aku tahu kau pasti mengejarku pada akhirnya." Awalnya, Mendoza tak banyak bicara. Ia meminta pengacara, asal bukan Tomaso Ortega yang kini ia curigai berkhianat. Tapi titik balik datang sehari setengah setelah penahanannya. Para agen menemukan sebuah laptop di kabin. File-file terenkripsinya berisi komunikasi dengan Navarro dan rincian operasional jaringan tersebut. Satu video menonjol, percakapan antara Mendoza dan Senator DeSantis yang membahas situasi Elena Delgado, tertanggal 3 hari sebelum Elena menghilang. Saat dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan dan kemungkinan mati di penjara, ketenangan Mendoza runtuh. "Aku mau kekebalan hukum," katanya datar. "Identitas baru, hidup baru, perlindungan." Agen FBI mulai menjelaskan persyaratan kerjasama, tapi Mendoza memotong. "Kalian tak mengerti," katanya dengan nada penuh ketakutan. "Kalau aku bicara, mereka akan membunuhku." DeSantis punya orang di dalam, penjaga, marshal, agen. Dia akan tahu begitu aku buka mulut. Kesombongan sebelumnya lenyap, tangannya gemetar saat ia membungkuk ke depan. "Aku bukan seperti yang kalian kira. Aku tidak merencanakan ini. Aku terseret, sedikit demi sedikit. Awalnya hanya hal kecil, jalan pintas, bantuan, uang di bawah meja. Lalu terlalu terlambat untuk mundur." Selama 3 hari berikutnya, Mendoza memberikan pengakuan lengkap, bermula 15 tahun lalu, saat DeSantis, yang saat itu masih senator negara bagian yang sedang naik daun, menawarkan kesepakatan. Bantu urus izin impor untuk perusahaan transportasinya sebagai imbalan atas sumbangan kampanye dan akses jalur belakang. Awalnya hanya korupsi politik biasa, tapi dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kelam. Mereka melewati pemeriksaan, menyelundupkan kargo ilegal, dan mengalirkan jutaan dolar melalui perusahaan palsu. Seiring kekuasaan politik DeSantis semakin besar, tuntutannya pun ikut meningkat, menyeret Mendoza semakin dalam ke dalam siklus ancaman dan manipulasi. "Aku bukan orang yang memulai perdagangan itu," kata Mendoza saat kesaksiannya di hari keempat. "Ada seorang polisi yang datang padaku, minta bantuan untuk mengirim barang secara diam-diam. Namun saat itu," kata Mendoza, "DeSantis sudah memiliki cukup bukti untuk menghancurkannya." Apakah Mendoza benar-benar hanya pion yang dipaksa atau sedang mengubah ceritanya? Satu hal jelas, kesaksiannya membongkar keseluruhan jaringan kejahatan, dari cara korban direkrut, bagaimana mereka dipindahkan, hingga bagaimana mereka menghilang. Yang lebih penting lagi, dia mengungkap adanya server pribadi yang menyimpan file pemerasan yang digunakan DeSantis untuk mengendalikan tokoh-tokoh penting. Ketika pakar siber FBI berhasil membobol server itu, temuan mereka mengejutkan. Hakim, pejabat tinggi kepolisian, petugas bea cukai, dan politisi. Semuanya terlibat dalam jaringan korupsi besar yang selama bertahun-tahun diam-diam melindungi kelompok perdagangan manusia itu. Saat penyidik mulai menghubungkan titik-titiknya, pola yang mirip muncul di wilayah lain, mengisyaratkan adanya jaringan global yang mengeksploitasi orang-orang rentan lintas negara. Pengakuan Mendoza bukan lagi sekadar menjatuhkan pelaku, ini adalah kesempatan untuk membongkar seluruh sistem penyiksaan terorganisir. Sementara itu, kondisi Rex sudah cukup membaik untuk dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi. Marco mengunjunginya setiap hari, meski dia sendiri masih diskors. Anjing German Shepherd yang biasanya tangguh dan sigap itu kini terbaring dengan perban dan infus. Tapi setiap kali Marco masuk ke ruangan, ekor Rex perlahan bergoyang penuh harap. Dokter hewan bersikap hati-hati namun optimis. Rex mungkin bisa pulih, tapi belum pasti apakah dia bisa kembali bertugas.
Marco sering duduk menemaninya selama berjam-jam, kadang membaca catatan kasus, kadang hanya diam di sampingnya, berpikir tentang bagaimana semua akan berbeda jika saja Rex tidak bereaksi terhadap koper mencurigakan yang memulai semuanya. Di hari ketiga, Rex direhabilitasi. Saat Marco hendak pulang, anjing itu tiba-tiba mengangkat kepala, telinganya tegak, menatap tajam ke arah pintu. Marco menoleh, tidak ada siapapun di sana. Tapi Rex tetap fokus, matanya terpaku pada ruang kosong. Itu mengingatkan Marco pada momen aneh di kamar lama Elena Delgado ketika Rex melakukan hal yang sama, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat. Dokter hewan senior yang berdiri tak jauh berbicara lembut. Anjing pekerja sangat peka. Beberapa bisa merespons hal-hal yang tak bisa kita ukur, seperti medan magnet atau perubahan lingkungan kecil. Marco mengangguk, walau dalam hatinya dia bertanya-tanya apakah Rex merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah wawancara lanjutan dengan bagian internal, Marco pulang dan menemukan sebuah paket di depan pintu. Di dalam kotak kayu berukir itu ada peluit perak, diukir dengan nama Rex dan nomor lencananya. Ada juga sebuah catatan dengan tulisan tangan rapi. Untuk saat dia siap kembali. MP, hadiah dari Claudia Delgado, membawa sesuatu yang selama ini hilang dari Marco. Harapan bahwa mungkin dia dan Rex bisa kembali pada pekerjaan yang memberi makna hidup mereka. Malam itu juga, saat meninjau berkas kasus baru yang dikirim Tommaso, Marco melihat sesuatu yang aneh, sebuah properti lama dalam dokumen keuangan Mendoza, sebuah kabin terpencil di perbatasan Virginia dan West Virginia dibeli oleh perusahaan cangkang 7 tahun lalu. Kabin itu tidak pernah disebut oleh Mendoza maupun muncul di berkas dari tempat perburuan. Ketidakhadirannya dalam pengakuan yang sangat rinci membuat Marco curiga. Meski masih belum aktif secara resmi, Marco mengirim laporan ke FBI, mengira itu mungkin hanya aset tersembunyi atau tempat persembunyian biasa. Balasan datang keesokan paginya. Gambar satelit menunjukkan ada aktivitas baru di sana, bekas ban, tumbuhan yang terganggu. Lebih mengejutkan lagi, pemindaian termal menunjukkan ada seseorang di dalam, padahal tempat itu seharusnya kosong. Lalu datang panggilan tak terduga dari Kapten Ibanez. Skors kamu selesai, efektif segera. Saat Marco bertanya kenapa, Ibanez menjawab langsung, itu karena Rex, peluru yang dikeluarkan dari tubuhnya cocok dengan kasus 3 tahun lalu, seorang pelapor dari kasus pengiriman Eastland. Kelihatannya anjingmu ditembak oleh profesional. Siapapun yang ada di kabin itu mungkin jauh lebih penting dari yang kita kira. Segalanya berubah. Ini bukan sekadar pembersihan. Ini adalah potongan lain dari teka-teki, sesuatu yang layak dibunuh untuk disembunyikan. Saat fajar, tim gabungan FBI dan polisi lokal mengepung kabin dengan hati-hati. Mereka menyisir area sekitar, sementara negosiator mencoba menghubungi siapapun yang ada di dalam. Marco tetap berada di pos komando mobil. Lencananya kembali, pistol di pinggang terasa asing setelah berminggu-minggu tidak bertugas. Meski sudah diaktifkan kembali, Ibanez tetap melarangnya terlibat langsung di lapangan. Kau di sini sebagai penasehat, katanya. Kebuntuan berlangsung selama 3 jam penuh ketegangan. Meskipun ada bukti bahwa seseorang berada di dalam, tidak ada satupun jawaban terhadap panggilan dari luar. Saat agen akhirnya masuk, apa yang mereka temukan terasa anti-klimaks. Seorang penjaga lansia yang tenang sedang merawat properti itu. Ia sudah lama menjaga tempat itu atas nama Mendoza, tanpa tahu apapun tentang badai besar yang sedang terjadi. Lelaki itu menyerah tanpa perlawanan, dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak tahu apapun tentang urusan majikannya. Tugasnya hanya menjaga kabin untuk kunjungan sesekali. Pemeriksaan awal tidak menemukan hal mencurigakan. Ruangan itu tampak biasa, lengkap dengan perabot standar, dapur yang terisi, dan cadangan listrik.
lebih mirip tempat peristirahatan daripada pusat operasi kejahatan. Marco merasa kecewa sampai seorang agen FBI menemukan kejanggalan dalam denah kabin. Ukuran bagian dalam tidak sesuai dengan dimensi luar bangunan. Ada sesuatu yang tidak beres. Di balik rak buku di ruang kerja, agen menemukan kunci biometrik tersembunyi. Sistem itu memerlukan sidik jari Mendoza. Setelah mendapat izin dari jaksa, tim membawa Mendoza ke lokasi dengan pengawalan ketat. Ia akhirnya bekerja sama meski enggan demi keringanan hukuman dan penempatan penjara yang lebih baik. Apa yang ada di balik pintu itu bukanlah bukti tambahan kejahatan, melainkan sebuah brankas berisi dokumen tentang bagaimana Mendoza telah dimanipulasi dan dikendalikan. Map yang tersusun rapi menunjukkan bagaimana Senator DeSantis secara sistematis menjebaknya, menggunakan ancaman, suap dan tekanan, memaksanya patuh karena takut. Yang lebih mengejutkan, ruangan itu juga menyimpan cadangan server berisi bukti-bukti yang Mendoza diminta sembunyikan, termasuk komunikasi yang melibatkan tokoh-tokoh yang lebih kuat dari DeSantis. Bankir internasional, diplomat, pemimpin tinggi negara. Inilah alasan aku menyimpannya terpisah, kata Mendoza saat bukti-bukti itu didokumentasikan. Asuransi, aku tahu mereka akan mengorbankanku suatu saat nanti. Setiap dokumen yang ditemukan mengungkap lapisan baru, jaringan global yang melewati batas negara, infrastruktur korupsi dan eksploitasi yang dilindungi oleh para penguasa. Dalam waktu 48 jam, penggerebekan terkoordinasi dimulai di seluruh dunia. Puluhan orang ditangkap di 3 benua, membongkar bukan hanya satu operasi, tapi seluruh sistem yang dibangun untuk mengambil keuntungan dari penderitaan manusia. Senator DeSantis ditangkap di bandara beberapa saat sebelum naik pesawat pribadi untuk melarikan diri dari keadilan. Citra publiknya yang sempurna runtuh ketika agen menggiringnya pergi di hadapan para wartawan. Semua ini bermula dari seekor anjing yang mencurigai sebuah koper dan berakhir menjadi salah satu operasi pemberantasan perdagangan manusia terbesar dalam sejarah modern. Lebih dari 60 orang didakwa melintasi wilayah hukum dan negara. Dalam konferensi pers, Direktur FBI secara terbuka memberi penghargaan kepada detektif Marco Herrera dan Rex, mengakui bahwa ketekunan merekalah yang memecahkan kasus yang sebelumnya tak mampu diselesaikan metode apapun. 6 bulan kemudian, pemulihan Rex melebihi semua harapan. Pusat perawatan hewan menggunakan terapi canggih, hidroterapi, terapi laser, dan perawatan intensif untuk memulihkan kekuatan German Shepherd yang terluka itu. Marco hadir setiap hari, membantu latihan, menyaksikan setiap kemajuan kecil dengan bangga. Perjalanan yang mereka lalui bersama semakin mempererat ikatan mereka. Keduanya telah kembali dari tepi jurang dan menang. Saat Rex akhirnya dinyatakan sembuh, seluruh staf berdiri di lorong, bertepuk tangan saat dia berjalan keluar sendiri, masih sedikit pincang tapi penuh semangat. Dr. Elisa Rios menunggu di dekat mobil, dia yang mengantar Marco untuk menjemput rekannya. Dia terlihat kuat, katanya pelan, melihat Rex menuruni tangga, lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Marco mengangguk, terlalu tersentuh untuk berbicara. Dia sudah diizinkan untuk bertugas ringan, ujarnya saat mereka berkendara. Belum boleh patroli, hanya penciuman, dukungan bukti, perlahan-lahan kembali ke rutinitas. Yang tidak ia katakan adalah banyak hal juga telah berubah di dalam dirinya. Mimpi buruk tentang Caroline mulai jarang muncul. Obsesi terus-menerus terhadap berkas kasus lama mulai memudar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Marco mulai melepaskan rasa bersalah dan memberi ruang bagi sesuatu yang lebih dari sekadar duka. Di kantor polisi, Rex disambut seperti pahlawan. Para petugas menghentikan pekerjaan mereka untuk memberinya camilan, kata-kata hangat, dan tepukan penuh terima kasih.
Kapten Ibanez mengadakan upacara kecil di ruang pengarahan, memasang medali di kerah Rex. Bukan hanya untuk kasus Mendoza, kata Ibanez di hadapan semua orang, tapi untuk setiap kali anjing ini membawa kita pada kebenaran saat tak ada orang lain yang bisa. Di belakang ruangan, Marco melihat Giovanni Delgado, diam namun hadir. Seorang pria yang sedang membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Setelah upacara, Delgado maju ke depan. Aku dan Claudia sedang memulai sesuatu, katanya. Sebuah yayasan atas nama Elena. Kami gunakan uang asuransinya dan semua tabunganku untuk membantu keluarga korban perdagangan manusia. Bantuan hukum, konseling, apapun yang mereka butuhkan. Itu bukan sekadar bantuan finansial, itu janji untuk meneruskan misi Elena. Sebelum pergi, Delgado berlutut di samping Rex, mengelus kepalanya dengan lembut. Ia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh anjing itu, momen syukur yang tenang dari seorang ayah kepada sosok yang telah membantu membawa keadilan bagi putrinya. Itu bukan penutup, tapi sebuah awal, langkah menuju pemulihan, dan janji bahwa semua ini tidak sia-sia. Upacara penghargaan bagi tim yang membongkar jaringan perdagangan manusia memenuhi aula pertemuan terbesar di departemen. Perwakilan dari berbagai lembaga berkumpul untuk menghargai upaya luar biasa tim yang telah mengungkap korupsi luas dan menyelamatkan puluhan korban yang masih terus ditemukan berkat pengakuan rinci Mendoza. Marco duduk tenang di barisan depan, Rex di kakinya. Keduanya tidak terbiasa dengan pujian. Sebagian besar kasus mereka berakhir tanpa sorotan atau ucapan terima kasih. Saat komisaris mengundang Marco ke panggung untuk menerima penghargaan tertinggi departemen, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Itu bukan hanya untuk kasus Mendoza, tapi untuk karier yang penuh ketekunan dan keadilan bagi mereka yang terabaikan. Detektif Herrera mewakili standar pelayanan tertinggi, kata komisaris, menjabat tangannya saat kamera-kamera memotret. Dia tak pernah menyerah, meski harus membayar mahal secara pribadi. Itu bentuk dedikasi yang kami harapkan dari setiap petugas. Banyak yang ikut dihargai juga, tim forensik dokter. Elisa Rios, untuk ahli teknologi yang membongkar file terenkripsi dan mitra internasional yang memungkinkan penangkapan serentak di berbagai negara. Namun, Tomaso Ortega tidak disebutkan secara publik. Perannya harus tetap rahasia, dilindungi oleh kerahasiaan antara pengacara dan klien, meskipun itu telah mengorbankan segalanya, kariernya, reputasinya, dan masa depannya di dunia hukum. Hanya segelintir orang seperti Marco yang benar-benar memahami kedalaman pengorbanannya. Setelah upacara, Marco pergi ke taman peringatan yang didedikasikan untuk Elena Delgado dan para korban lainnya. Ia menemukan Claudia sudah di sana, merawat bunga di sekitar plakat putrinya. "Aku tahu kau akan datang," katanya, mengenali langkahnya tanpa menoleh. "Mereka kasih kamu medali mengkilap?" Nadanya tidak sinis, hanya candaan lembut yang lahir dari kesedihan dan tujuan yang mereka bagi bersama. "Mereka kasih," jawab Marco, duduk di bangku di sampingnya. Rex juga dapat, tapi dia lebih senang sama camilannya setelah itu. Mereka duduk dalam keheningan yang damai, menyaksikan kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Giovanni bilang, "Sidang DeSantis mulai bulan depan," kata Claudia kemudian. "Mereka minta aku bersaksi tentang Elena." Marco mengangguk. Ia tahu betapa sulitnya itu, membuka kembali luka yang baru mulai sembuh. "Kamu tidak akan melalui itu sendirian," katanya. "Akan ada yang menemanimu, kami semua. Kami kini bukan hanya rekan kerja, tapi juga para penyintas, keluarga korban, para pejuang, dan sahabat. Sebuah komunitas yang lahir dari duka bersama, kini berjuang bersama demi perubahan." Claudia tersenyum, kali ini senyum yang tulus, menerangi wajahnya dengan cara yang belum pernah dilihat Marco selama ini.
Elena pasti suka itu, katanya. Dia benci berjuang sendirian. Dia hanya tak pernah punya orang-orang yang mendukungnya sampai sekarang. Saat matahari mulai tenggelam, radio Marco berbunyi. Dispatcher memanggil dukungan anjing pelacak untuk kasus orang hilang. Rex langsung berdiri, telinganya tajam, tubuhnya bersiap dengan fokus penuh. Marco menatap Claudia. Ia mengangguk pelan. "Pergilah," katanya lembut. "Itu yang Elena inginkan. Bantu mereka yang masih punya harapan." Marco dan Rex melangkah bersama menuju mobil patroli yang menunggu. Tahun-tahun kemitraan mereka terlihat di setiap gerakan. Di lokasi kejadian, sikap Rex berubah, kewaspadaannya meningkat, indranya siaga penuh. Marco langsung mengenali tanda-tandanya, mempercayai naluri yang dulu menuntun mereka ke sebuah koper dan akhirnya ke jantung sebuah jaringan kriminal global. Misi pun berlanjut. Setiap kasus adalah kesempatan untuk mencegah keluarga lain mengalami tragedi. Setiap pencarian, setiap penemuan adalah satu nama lagi yang tidak akan berakhir di plakat peringatan. Bagi Marco Herrera dan Rex, cara terbaik untuk menghormati mereka yang telah gugur adalah dengan melindungi mereka yang masih hidup, selama mereka masih mampu mengabdi. Dalam kisah mereka, kita melihat sesuatu dari diri kita sendiri. Keberanian untuk terus maju, meski harapan tampak mustahil, pemulihan yang ditemukan dalam tujuan, dan kekuatan sunyi dari persahabatan yang setia. Saat kita menua, banyak dari kita membawa pertanyaan yang tak pernah terjawab dan mimpi yang belum selesai. Tapi warisan Elena Delgado mengingatkan kita tidak pernah terlambat untuk mencari keadilan. Dan bahwa kebijaksanaan yang kita peroleh dari cobaan hidup bisa tetap menyalakan perubahan nyata. Ikatan yang terbentuk dari tujuan bersama antara Marco dan Rex, Claudia dan Giovanni, dan semua yang tersentuh oleh keberanian Elena, menunjukkan bahwa bahkan di saat tergelap, koneksi bisa menuntun kita maju. Penyembuhan sejati bukan datang dari melupakan, tapi dari mengubah rasa sakit menjadi tindakan agar orang lain tak perlu menderita seperti kita. Dan pada akhirnya, warisan paling abadi kita bukanlah medali atau gelar, tapi kehidupan yang telah kita sentuh, kesalahan yang telah kita bantu perbaiki. Perjalanan ini terus berlanjut, satu langkah, satu kasus pada satu waktu, selama kita masih memiliki kekuatan untuk memberi. Jika kisah hari ini menyentuh hatimu, pertimbangkan untuk berlangganan agar kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tinggalkan suka dan beritahu kami di kolom komentar bagian mana yang paling mengena untukmu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.